Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah ba'du wa ba'da tahiyyah. Fa ya ibadallah usiya wa yakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahim ya ayyuhalladzina wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffitatisy syayatin. Shadaqallahu wa sadaqa rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang khalis, hamba-hamba Allah yang hebat, hamba-hamba Allah yang berpuasa, hamba-hamba Allah yang suci memasuki bulan suci Ramadan luar biasa. Hari kedua Allah berikan kekuatan lahir dan batin, berikan kekuatan iman dan Islam kita untuk menjalankan ibadah Ramadan yang selalu kita tunggu kedatangannya. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrus syiyami. Sehingga kita wajib bersyukur hadirnya bulan suci Ramadan menandakan bahwa iman dan takwa kita terus menambah. Bahkan umur kita juga sama, sebagaimana doa-doa yang sangat mustajab ketika kita di bulan Sya'ban dan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ini doa yang dikabul, bahwa kita memasuki bulan suci Ramadan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wajib kita bersyukur kepada Allah dengan panjangnya umur ketemu Ramadan tahun ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salawat dan salam kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah orang yang diberikan mandat terkait dengan bulan suci Ramadan. Beliau menjadi qudwah hasanah. Bagaimana akwal beliau, perkataan-perkataan beliau, ketetapan beliau, amalia Ramadan dari A sampai Z, di awalnya, di tengahnya, sampai di titik finishnya menjelang Idul Fitri. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dan contoh langsung praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai umatnya kita meneruskan ittiba, tidak salah kalau kita buka referensi kitab, buku, dan sekarang banyak media YouTube, Facebook dan lain sebagainya yang kita ambil dari aspek sisi positifnya di era digitalisasi ini. Ada nuansa dakwah, ada ilmu-ilmu agama yang harus kita buka untuk mempermudah dalam keseharian kita. Jikalau kita barangkali tidak mampu memberikan pembelajaran dan juga menarik kitab kuning misalnya, bisa dengan YouTube, dengan catatan, kita tidak boleh salah mengambilnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah sebagai rukun khutbah. Wajib disampaikan, tidak sah khutbah kecuali wasiat takwa. Hadirin, dari kecil kita sudah takwa, tinggal diteruskan bagaimana meningkatkan mutu dari ketakwaan itu. Mutu ketakwaan tidak boleh seperti anak Raudhatul Atfal, madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah di usia-usia kita sekarang. Tentunya kita harus meningkatkan kualitas. Andai sama-sama puasanya, anak kecil dengan orang dewasa, orang tua tentu harus berbeda. Boleh jadi anak-anaknya berpuasa dalam konteks tidak makan dan minum, tetapi kita orang tua lebih daripada itu, menjaga lisan, perbuatan, bahkan puasa hati. Yang ini yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya kualitas takwa itu selalu didengungkan di seluruh masjid sedunia dalam ibadah Jumat. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Takwa dalam konteks haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah yang sangat populer, bahkan anak-anak pun sudah hafal surat kedua ayat 183. Karena ini Jumat Ramadan yang perdana saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk beribadah bulan puasa, berpuasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Kenapa harus puasa? Ternyata la'allakum tattaqun. Ending dari sebuah ayat ini, tujuan final dari ibadah puasa adalah supaya kalian meningkat kualitas ketakwaannya. Sidang Jumat rahimakumullah, karenanya datangnya Ramadan ini sangat luar biasa. Bahwa bulan suci Ramadan ini sebutannya adalah syahrus syiyam, ibadah syiyam. Jadi orang yang tidak puasa sangatlah merugi, rugi dunia akhirat. Dikasih satu bulan yang sangat penuh rahmat, bulan penuh barakah, dan bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak menjemputnya dengan senang hati dan mengisi dengan berbagai ibadah? Saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, idza jaa Ramadan, apabila telah datang Ramadan, ini bulan juga futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Artinya silahkan kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, pintu surga sudah terbuka. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka pun ditutup. Wa suffitatis syayatin, setan pun dibelenggu. Andai kata ada kemaksiatan di bulan suci Ramadan, itu jenis kemanusiaan, manusia itu sendiri yang memiliki kesalahan besar. Padahal Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW jelas, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan, dasarnya adalah keimanan, dasarnya yakin, dasarnya adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitannya, apapun jenis profesinya, kerjaannya berat, ada yang enteng, ada yang sedang, ada juga yang tinggal mengutin duit, ada juga yang duitnya datang. Itu tergantung garis tangan, nasib, takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi bahwa perintah puasa ini saudara sudah diukur oleh Allah melalui Kanjeng Nabi, para sahabat dulu luar biasa perjuangannya. Makanan tidak selimpah seperti ini, minuman juga tidak selimpah di era sekarang, tumbuh-tumbuhan juga jarang di Arab Saudi. Namun para sahabat dan orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan ibadah puasa, sekalipun sahurnya harus ada dengan kurma, kadang hanya seteguk air. Nah, kita yang kurang bersyukur, banyak makanan yang diberikan oleh umat, banyak minuman yang disumbangkan ke masjid, buka bersama dibuka, kadang sahur bersama. Luar biasa fadilah Allah, rezeki yang diberikan kepada hambanya. Karenanya wajiblah kita bersyukur dengan satu aplikasi, yaitu menjalankan ibadah puasa yang sebaik-baiknya, imanan dengan penuh dengan keimanan. Saudara, puasa yang berkualitas itu harus puasa yang penuh dengan iman, bukan karena terpaksa, karena keluarga, istri, anak dan lain sebagainya, karena lingkungan, tapi penuh dengan keimanan, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena otomatis karena ini kutiba, diwajibkan orang yang tidak puasa tentulah berdosa. Ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mahal dari segala-galanya. Bahwa kita harus ikhlas, kita harus ikhtisab, kita harus menggapai ridho Allah di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Sidang Jumat yang terhormat, dalam bulan suci Ramadan ini juga hebat, bahwa seluruh amal Adam, artinya amal manusia, dilipat gandakan kebaikannya 10 sampai 700 kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Illa shaum, kecuali yang puasa.
Kata Allah Ta'ala azza wa jalla, wa ana ajzibi as-saum li wa ana ajzibi. Seluruh amalia, boleh jadi infak, zakat, sedekah, memberikan iftar, memberikan jamuan, dan juga kita kerja bakti di masjid, menjaga dan merawat masjid, memakmurkan masjid, itu namanya kebaikan. Pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi khusus yang puasa, Allah bilang, wa ana ajzibi. Ini puasa urusan saya, ini puasa untuk saya, dan saya yang berhak memberikan pahala. Jangankan 700 kali lipat, lebih dari ibadah itu Allah bisa. Karenanya imanan wahtisaban itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari. Dilihat orang, tidak dilihat orang, kita istiqomah. Dilihat orang tetap jamaah, tidak dilihat tetap jamaah. Dilihat orang tetap baca Quran, enggak dilihat tetap baca Quran. Ada target-target akhirat yang harus kita kerjakan. Harusnya kita minimal sekali harus khatam Al-Quran. Dan jangan sampai ada bacaan-bacaan yang lainnya yang sangat mengganggu. Di era globalisasi ini, WhatsApp, handphone dan lain sebagainya menjadi pembanding terhadap Al-Quran itu. Boleh menggunakan kekuatan teknologi untuk kegiatan yang positif, tapi qiraatul Qur'annya lebih diperbanyak. Wabil khusus lagi kita gunakan yaitu qiyamul lail. Untuk yang biasanya tidak pernah qiyamul lail, setidaknya bangun malam, sholat tobat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Witir jangan, karena witir sudah ada di tarawih. Kecuali yang belum witir, maka dia dilanjutkan dengan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran setartil-tartilnya, sebaik-baiknya, dengan satu target mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, berlipat ganda bacaan Quran kita, amaliyah kita, sedekah kita. Ini ada yang mengatakan bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan aikun minan nar. Yuk sama-sama kita kejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khusus mereka yang rajin, maka niatilah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang soma, yang berpuasa di siang hari, tapi satu sabda Rasulullah, man qoma ramadhana, man siapa orang koma yang mendirikan malam hari, dalam konteks ini adalah tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah juga akan hapus segala dosanya. Pertanyaannya, apakah kita ini manusia yang bebas dari dosa? Apakah kita ini manusia yang bebas dari salah dan khilaf? Tentu kita menyadari ilahi anta maksudi waridoka matuhi. Ilahi lastulir fidausi ahla. Bahwa kami ini sebenarnya enggak pantas ya Allah masuk surga. Tapi wala aku ala nari jahim, saya juga enggak kuat masuk neraka. Berarti dia sadar diri bahwa dia penuh dengan dosa. 11 bulan yang lalu kita kumpulkan dosa-dosa yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita hitung itu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tebus semaksimal mungkin agar nanti di ending puasa ini la'allakum tattaqun. Bukan hanya itu, minal aidin wal faizin. Itu yang paling penting, kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan panjang umur kita, berikan kekuatan lahir dan batin, berikan kesehatan yang prima untuk bisa menjalankan puasa dan Ramadan secara keseluruhan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan rezeki yang luas, rezeki yang melimpah, menandakan bahwa bulan ini adalah bulan berkah, bukan bulan miskin, bukan bulan susah, karena kita minta seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi amarna bil ihdi wa bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين ما بعد فعباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا يا رب في شهر رمضان اللهم طول أمورنا يا رب في شهر رمضان يسر أمورنا في عبادة شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر قم الصلاة